Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Diawali dengan kegiatan dan mau share kegiatan juga. Berikut hari ini mau bongkar celengan untuk kenaikan kelas Alia. Nah, ini tuh sore hari ya teman-teman. Jadi videonya itu beruntunan dan bukan dalam satu waktu. Ini kondisi sore hari dimana sebelum masak ini aku mau siram-siram dulu. Jadi kalau nyiram tanaman itu satu kali dalam sehari gitu kalau aku ya teman-teman. Kalau misalnya pagi nggak nyiram berarti sorenya pasti nyiram tanaman gitu. Kalau sorenya nggak nyiram berarti paginya gitu. Gimana sempet gak sempetnya kadang pagi tuh repot banget, jadi keburunya sore hari gitu teman-teman. Alhamdulillah tanaman aku walaupun tidak tersinari oleh matahari tapi tumbuh walaupun tidak sesubur teman-teman yang lain ya atau tetangga-tetangga yang lain yang sama-sama punya tanaman gitu. Jadi mereka tanamannya kan ada mataharinya tapi alhamdulillah bersyukur aja ada penghijauan gitu teman-teman. Nah ini ikan-ikannya udah pada kenyang jadi nggak begitu antusias pas aku kasih makanan. Lanjut aku mau ke warung beli keperluan kayak sabun, pasta gigi, jajanan dan lain-lain. Ini warungnya juga di tetangga sebelah gitu teman-teman, jadi nggak terlalu jauh, cukup dengan jalan kaki. Jadi sekarang aku untuk kebutuhan bulanan belanja ketengan gitu teman-teman, biar lebih akrab sama tetangga juga dan kita kasih pemasukan walaupun sedikit gitu ya ke tetangga kita. Nah lanjut aku mau masak karena ini sore hari pas suami juga mau pulang kerja, jadi aku kalau masaknya menjelang sore gitu. Ini aku masak sambal terong pete ya teman-teman. Ini aku gunakan terong ungunya 3 buah, masih muda-muda banget dan bumbunya udah aku siapin juga. Sebelumnya aku potong-potong dulu untuk terong ungunya. Nah ini terong ungunya aku bagi dua kayak gini, nanti aku potong-potong lagi jadi satu potongnya itu 4 bagian, tapi tergantung selera sih kalau cara motongnya mau nyerong, mau kecil, mau besar itu gimana selera aja. Siapa nih di antara teman-teman yang hobi makan sambal terong ya? Apalagi tambah pete, tambah mantap. Nah, ini terongnya aku goreng dulu. Ini aku pakai minyaknya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini aku goreng sampai empuk. Kebetulan keluarga aku tuh nggak terlalu yang gimana-gimana sama lauk ya teman-teman, walaupun hanya 2 macam aja juga jalan gitu ya. Misalnya kita di tanggal tua biasanya kan stok-stok udah pada habis dan anggaran juga udah menipis. Biasanya hanya ada sayur dan goreng tempe juga jalan ya teman-teman. Bahkan cuman satu macam pun jalan sih sebenarnya. Cuma aku merhatiin ini juga gitu kan, gizinya juga harus ada sayur dan protein, minimal ada sayur dan protein ya, walaupun jenisnya proteinnya yang murah-murah gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit sih buat aku ngatur keuangan. Nah selanjutnya ini aku mau goreng untuk sambalnya. Aku pakai tomat 1 buah, lalu bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada 1 buah terasi dan cabai rawit. Kalau teman-teman ada cabai keriting atau nggak suka pedas banget bisa pakai cabai keriting dan skip cabai rawit. Aku nggak ada ya teman-teman, tadi itu nggak kebagian, jadi aku belinya hanya cabai rawit aja. Ini cabai rawitnya aku pakai kurang lebih 7 buah. Lanjut diulek manual, tapi bisa juga di blender ya teman-teman. Tapi kalau di blender itu terlalu halus sih. Aku kurang suka ya teman-teman, teksturnya itu jadi halus banget gitu. Jadi aku uleknya manual pakai cobek dan ulekan batu kayak gini. Aromanya tuh udah harum banget ya teman-teman, panas-panas langsung dihaluskan biar lebih mudah aja. Sebenarnya nggak digoreng dulu juga bisa ya, diulek, tapi biasanya tuh kasar gitu teman-teman, bisa juga direbus. Nah ini si terasinya udah aku masukin, sekaligus juga aku mau masukin untuk bumbu-bumbunya atau seasoningnya. Di sini aku hanya menggunakan garam, gula aren, dan penyedap serta merica ya teman-teman. Nah untuk takarannya bisa menyesuaikan. Ini aku pakai gula arennya 2 sendok teh, pakai penyedap dan juga merica sedikit. Kemudian diulek kembali hingga tercampur rata.
Kemudian sekarang kita campur semua bahan-bahan masih di wajan karena biar nggak basi gitu ya teman-teman. Kita kan pakai bumbu ya, jadi harus dipanaskan kembali. Berikut si tempe petainya itu biar kegoreng gitu. Jadi aku masukin petai dulu, digoreng dulu hingga setengah mateng. Setelah petainya layu, lalu masukkan sambal yang sudah diulek tadi. Ini aku menggunakan wajan yang tadi ya teman-teman, dan minyak sisa-sisa yang tadi juga. Tapi buat teman-teman yang tidak begitu suka minyak atau mengurangi minyak, bisa dikurangi aja untuk minyak gorengnya. Nah, ini aku masukkan terong yang sudah digoreng tadi dan dicampur semua bahannya hingga menyatu. Jadi ini nggak terlalu lama ya teman-teman masaknya, cuma nyampurin bumbu yang diulek tadi, petai dan juga terongnya. Dan dimasak aja hingga tercampur. Tidak terlalu lama ya teman-teman. Setelah bumbu cukup semuanya, lalu pindahkan ke piring saji ya teman-teman. Ini tuh mantul banget. Nanti dimakannya bareng dengan tempe goreng ya. Jadi setelah ini aku bikin tempe goreng gitu, cuma nggak aku publish ya teman-teman. Cukup hanya si terongnya aja. Nah, aku mau share ke teman-teman soal menabung. Ini tuh di lain waktu, di keesokan harinya ya teman-teman. Sekitar pagi hari, kebetulan di rumah udah rapi. Aku mau share ke teman-teman gimana caranya menabung untuk dana kenaikan kelas sekolahnya Alia yang sekarang udah mau masuk di ajaran baru di kelas 3. Jadi setiap tahunnya juga aku menabung. Alhamdulillah bisa nyisihin dari gaji setiap bulannya teman-teman, per bulannya 200.000. Sebab biaya kenaikan kelasnya itu sebenarnya 2 juta, tapi aku lebihin 400.000 untuk alat-alat sekolah yang lainnya kayak misalnya sepatu, tas, buku dan lain-lain gitu ya. Sedangkan untuk yang 2 jutanya ini untuk keperluan di sekolah kayak daftar ulang, beli buku paket, seragam dan lain-lain. Alhamdulillah finally ini udah finish ya teman-teman, udah tercontreng semuanya, udah terisi angka 200.000 semuanya. Nah, ini total 2 juta. Nah, untuk yang 400 ribunya udah aku sisihin, nanti aku beli buku-buku tambahannya. Finally alhamdulillah ini yang paling penting adalah buku paketnya. Tadi aku udah ke sekolah ya teman-teman, membayar semua keperluan kenaikan kelas dan juga buku paketnya sebanyak ini, dan ini tuh belum lengkap ya teman-teman. Nanti kekurangannya nyusul pas masuk di ajaran baru. Nah, buat teman-teman yang DM di Instagram minta dibuatin cara menabung untuk pendidikan. Pendidikan itu versi aku ada dua ya. Untuk pendidikan saat ini yang memang dibutuhkan setiap tahunnya. Ada juga pendidikan di masa yang akan datang yang insya Allah beberapa tahun kemudian baru akan digunakan, kayak misalnya buat biaya sekolah atau mondok gitu ya teman-teman. Jadi aku ada dua tabungan. Nah, kalau yang ini adalah dana pendidikan untuk digunakan dalam waktu dekat. Caranya simple banget ya teman-teman. Aku hanya membuat strip-strip kayak gini yang berjumlah 12 strip. Nah, setiap stripnya ini bernilai 200.000 ya teman-teman. Ini wajib kategorinya karena kalau nggak diisi juga kita pasti ngeluarin dana segitu setiap tahunnya gitu. Jadi ada tabungan yang sifatnya wajib, ada tabungan yang sifatnya santai ya teman-teman. Jadi tidak mesti harus diisi. Kalau ini dikategorikan wajib. Jadi aku ada dua binder, ada yang wajib, ada yang santai gitu. Ini tergantung kitanya aja mau ngaturnya kayak gimana. Apakah mau nyimpennya di rekening ya atau manual kayak aku kayak gini. Itu sah-sah aja sih teman-teman. Gimana nyamannya kita. Nah, kalau aku pribadi suka manual atau bentuk cash kayak gini, jadi lebih semangat dan tertantang aja gitu. Nabungnya lebih happy teman-teman. Nah, ini aku isi 200.000 untuk bulan Juli karena sekarang udah masuk Juli di tanggal 4 ya teman-teman, bulan 7 2023. Nah, aku tulis 200.000 karena tadi aku udah ngisi ke ziplocknya 200.000. Nah, mungkin sampai di sini kegiatannya. Sampai ketemu di next video. Terima kasih dan assalamualaikum.